Bahar mau share screen? Siap. Paksa tekan. Aku ngumpet dulu ya. Ngumpet. Menyimak maksudnya. Wah, baju bola. Wah, keren. Enggak, ini bukan baju bola. Selamat malam Bapak Ibu semua, kita masih menunggu. Ini udah ada Bunda Indah Pak Samsir. Oke, siap. Cepat diangkat, ayo. Biasa agak berat ini karena baru aja makan beliau. Oh. Dijemput ke CC. Bisa terangkat. Dijemput, oke. Bu Indah. Malam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Teh. Malam juga Bunda, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Samsir udah ngangkat saya. Katanya Bunda berat habis makan. Tahu aja habis makan. Soalnya baru pulang Teh. Bisa kita mulai, Pak Bahar? Siap, bisa. Oke, siap. Kita mulai ya. Pak Samsir ya, yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru hebat semua yang sempat bergabung di room meeting Lontara edisi 52 malam ini. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk kemudian bersama-sama hadir di room meeting Lontara edisi 52 malam ini untuk mengikuti kegiatan webinar yang bertajuk Lipat Classroom di Era New Normal. Insya Allah malam ini Bapak dan Ibu semua, guru hebat yang sempat hadir, kita akan bersama-sama dengan narasumber hebat kita, duet maut dari Sultra Cerdas. Beliau adalah Pak Baharudin, MPD, dan Ibu Haja Sulfajirani Indah. Insya Allah beliau akan membersamai kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan mudah-mudahan kita semua dapat konsisten untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sekilas saya ingin memperkenalkan dua narasumber hebat kita ini. Saya akan mulai dari Pak nama lengkap Baharudin SPD Eskom MPD. Tempat dan tanggal lahir Raha 25 September 1979. Pekerjaan guru SMA Negeri 4 Kendari. Alamat Jalan Budi Utomo nomor 25 G Wua Kendari. Pendidikan strata 1 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2005. Strata 1 Sistem Komputer tahun 2012. Magister Keguruan Bahasa tahun 2017. Pengalaman seminar, pelatihan, dan proyek. Wah, ini kalau saya mau bacakan satu persatu ini Bapak dan Ibu, mungkin waktu kita akan banyak butuhkan untuk membacakan pengalaman beliau. Tetapi sekilas saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau ini adalah salah satu narasumber nasional
di Ikatan Guru Indonesia, yang kemudian bahwa beliau ini, Pak Baharudin ini adalah salah satu Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2020-2021. Kemudian beliau adalah founder dari Sultra Cerdas yang tayang di setiap Kamis malam ya, Pak Bahar. Iya. Iya benar. Iya, Kamis malam. Kemudian Bapak dan Ibu, insya Allah beliau akan bersama-sama kita selama kurang lebih 2 jam ke depan bersama dengan Ibu Indah. Ini beliau selalu berkolaborasi memang dalam mengawal kegiatan-kegiatan diklat dan workshop baik online maupun offline. Tak hanya di daerah beliau di Sulawesi Tenggara, tetapi ini secara umum di beberapa kegiatan-kegiatan IGI baik di daerah maupun di pengurus pusat. Kemudian yang berikut, mungkin Bapak dan Ibu saya tidak membacakan semua pengalaman dari Pak Bahar ini karena cukup banyak Bapak dan Ibu. Saya hanya membacakan yang sebagian kecil saja. Mohon maaf ini Pak Bahar ya, saya membacakan yang ini saja. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Haja Sulfajriani Indah, SPI MPD. Beliau adalah guru pelajaran bahasa Inggris, alamat Jalan Bangau nomor 1, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pendidikan formal beliau adalah Universitas Haluoleo, AK 4 bahasa Inggris, kemudian S2 keguruan bahasa juga masih di Universitas Haluoleo Kendari. Kurang lebih sama dengan Pak Bahar tadi, pengalaman seminar dan pelitihan beliau ini juga cukup banyak, dan saya sampaikan bahwa Ibu Indah ini sama seperti Pak Bahar tadi, bahwa beliau adalah master trainer di Microsoft Office 365, kemudian instruktur virtual coordinator training VCT batch 4 wilayah Sulawesi Tenggara, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang beliau baik bersama-sama dengan Pak Bahar dan teman-teman yang lain mengawal kegiatan-kegiatan diklat di daerah Sulawesi Tenggara dan banyak di kegiatan-kegiatan afiliasi sadar IGI. Dan beliau ini kompak sekali dalam mengikuti dan mengawal kegiatan-kegiatan diklat baik online maupun offline. Saya kira itu sekilas terkait dengan data dari kedua narasumber hebat kita malam ini, dan insya Allah saya sendiri selaku host malam ini yang kebetulan host kita malam ini terkendala di jaringan, sehingga beliau meminta saya untuk kemudian menggantikan beliau, Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Untuk lebih efektif dan efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Pak Bahar untuk memaparkan materinya. Disilahkan Pak Bahar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, selamat malam tentunya Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian kegiatan video conference Lontara Learning Online Nusantara, salah satu komunitas belajar yang merupakan afiliasi Sadar IGI. Alhamdulillah satu kehormatan buat kami kemudian bisa bertandang bersama teman-teman di Lontara pada malam hari ini. Salam dan salawat juga tak lupa, mari senantiasa selaku muslim saya mengajak kepada kita semua untuk mengaturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
Baik. Demi efisiennya waktu, ini sudah pukul 20:10 menit. Barangkali saya akan memulai ulasan pembahasan saya. Ya, saya pada prinsipnya pribadi, Bapak Ibu, saya adalah guru yang tadi sedikitnya sudah dibahas. Ya, sebetulnya tidak ada yang membedakan antara saya dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, barangkali karena persoalan waktu saja, materi ini barangkali topik yang malam hari ini saya bawakan, saya juga berharap bahwa ini sudah pernah Bapak Ibu mungkin ikuti, baik di kesempatan yang sama di video conference atau di momen-momen diklat atau seminar yang dilakukan secara tatap muka. Baik, kita masuk di materi. Ya, ada beberapa terminologi ya terkait dengan flipped classroom ini. Yang pertama itu adalah flipped classroom sendiri, kemudian ada blended learning, kemudian ada conventional learning, dan ada pula yang terakhir. Ini saya coba pindahin dulu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada 4 istilah yang mungkin kerap kali kita sudah dengar, baik dalam dunia riset maupun dalam dunia pembelajaran ya. Khususnya yang bahas tentang tema-tema pedagogik, maka kita rasanya tidak asing lagi dengan istilah-istilah seperti ini. Nah, kenapa ini dikelompokkan dalam, saya menyebutnya dalam 4 terminologi yang saling berkaitan satu sama lain? Ya, karena memang ya tidak bisa dibahas terpisah-pisah. Seketika dibahas terpisah, maka terminologi ini menjadi agak blur gitu ya, agak kurang begitu jelas irisannya maupun perbedaannya. Saya mulai dengan yang paling kiri bawah, itu conventional learning. Jadi pembelajaran konvensional dalam tema yang kami ulas malam hari ini adalah pembelajaran yang umum sudah kita ikuti, sudah kita lakukan. Biasanya bermula dengan kita hadir di ruang kelas, menyampaikan rencana penyelenggaraan pembelajaran kita sesuai dengan RPP kita, kemudian kita menjelaskan tujuan, menyampaikan materi, dan biasanya berakhir dengan penugasan kepada siswa yang kita harapkan dia bisa belajar secara mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua adalah istilah blended learning. Ya, blended learning. Ya, di sini kalau dilihat ada gambar blender, kemudian ada gambar online learning, ada connected learning, project-based learning, face-to-face, global connection, dan lain-lain. Dan ada beberapa ikon di sana, ada Instagram, Twitter, kemudian ada e-book, ya, ada Pinterest, ada YouTube, ya. Ini sebetulnya kombinasi daripada pembelajaran tatap muka yang dikombinasi dengan pembelajaran daring, ya, luring dan daring. Kemudian hybrid, ya, kurang lebih mengadopsi pola pembelajaran yang sama dengan blended, dan yang terakhir adalah flipped classroom. Nah, flipped classroom ini yang insya Allah malam hari ini kita akan ulas secara detail, dan insya Allah sebentar juga Bu Indah membersamai saya untuk mengulas tuntas kira-kira dalam tataran implementasi flipped classroom itu seperti apa. Ya, conventional learning tadi, ya. Pembelajaran konvensional dan metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah. Sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik. Itu menurut Musika dan Lukar 2016. Kemudian
ada conventional learning juga. Ini polanya ya seperti tadi. Jadi berawal dengan aktivitas pembelajaran tatap muka, di mana seorang guru dia memperkenalkan konten PBM itu ketika dia hadir di ruang kelas. Ya, hadir di ruang kelas, mulai memperkenalkan tujuan pembelajaran, topik apa yang akan dibahas, kemudian biasanya disertai contoh-contoh soal, lalu dilanjutkan dengan pengembangan atau pengembangan penguatan kemampuan siswa itu dengan memberikan PR, ya, istilah pekerjaan rumah atau homework. Ini pembelajaran konvensional yang umum kita bisa perhatikan di kondisi kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita coba lihat seperti apa hybrid learning, ya, yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Ya, hybrid tadi saya sebutkan kurang lebih sama dengan blended, ya. Ya, kita lihat blended learning, ya, menggabungkan, ya, aspek-aspek pembelajaran online secara terstruktur dengan aktivitas tatap muka dengan menekankan pada model pemanfaatan praktek-praktek nyata dalam kehidupan. Ya, ini paling recommended, ya, karena khususnya dalam pembelajaran sains ini paling recommended karena memang dia menganut metode-metode saintifik itu sendiri. Oke. Kemudian ada istilah flip classroom. Nah, apa flip classroom? Ya, kita lihat di sini dimaknai sebagai pendekatan pedagogik yang melibatkan siswa untuk memperoleh pengetahuan sebelum kegiatan tatap muka. Ya. Jadi pendekatan pedagogik yang melibatkan siswa untuk memperoleh pengetahuan sebelum aktivitas kelas dengan tatap muka. Jadi dia disebut flip, yang kalau dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya membalik, ya, atau terbalik atau membalik, ya. Jadi kondisi kelas yang biasanya diawali dengan tatap muka di sini diawali dengan penugasan terlebih dahulu di rumah, lalu diikuti dengan tatap muka. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, itu flip classroom. Inilah konten materi core yang inti daripada pembahasan kita pada materi. Ternyata sejak tahun 1800-an, ya, Akademi Militer Amerika Serikat mengembangkan pola pendidikan khusus di militer, Akademi Militer Amerika yang disebut dengan Thayer Method. Ini juga merupakan cikal bakal munculnya istilah flip classroom ini, ya, pada tahun 1800-an. Ya. Kemudian berkembang pada tahun 1959 muncul istilah masih di wilayah yang sama di Amerika Serikat. Morrison dan Boyd ini menyebut istilah flip pedagogy, ya. Ya, flip pedagogy ini juga masih menerapkan pola-pola yang sama, yaitu memulai pembelajaran dari rumah, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya pada tahun 1980-an, para ahli kimia, para guru kimia sudah mulai secara jelas menyebut flip classroom ini sebagai sebuah metode, ya. Dan yang paling populer itu adalah tahun
2012 itu oleh Bergman dan Sams. Ini sudah mulai dipublikasi dalam bentuk buku, dan dalam bentuk karya-karya ilmiah. Inilah tokoh utama yang kemudian dikenal di dunia riset, di dunia riset-riset pedagogi, kemudian pembelajaran flip ini atau moda terbalik ini. Yang paling populer itulah Bergman dan Sams. Kalau Bapak Ibu mungkin men-search di Google, maka yang ketemu pasti tokoh utamanya itu adalah Bergman, karena mereka yang kemudian mempublikasi ini secara terbuka dan mempopulerkannya. Kemudian kita masuk pada seperti apa sih flip classroom itu. Nah, ini kebalikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada penugasan dia introducing the content ya. Ini mohon maaf ada bahasa Inggris, nanti saya bahasa Indonesia akan sedikit ya. Jadi di sini mengenalkan materi pembelajaran itu adalah sebagai PR. Nah, sebagai PR ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di aktivitas tatap mukanya dia memperkuat pemahaman siswa tentang konten itu. Ya, jadi memulai belajarnya, mengenalkan kontennya itu sebagai PR, diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri mengenali konten, kemudian diberikan penguatan pemahaman terhadap konten pembelajaran itu seketika mereka telah belajar dan kemudian siswa-siswa itu hadir di kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, guru tinggal melakukan refine, melakukan revisi pemahaman, memberikan penguatan kepada yang sudah memahami, sehingga proses pembelajaran ini bisa proses transfer pengetahuan, kemudian penguasaan konten oleh siswa-siswa bisa lebih baik. Kemudian apa sih manfaat daripada flip classroom ini? Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, di sini ada beberapa. Apa sih manfaat flip classroom? Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan mengoptimalkan dan mengefektifkan interaksi tatap muka. Pertanyaannya bagaimana bisa mengoptimalkan interaksi tatap muka, Bapak Ibu? Jadi siswa yang telah belajar dari rumah kemudian membawa pemahaman dia sendiri di ruang kelas, membawa pemahaman dia sendiri di ruang kelas, secara otomatis kemudian dia tentu terdorong untuk menanyakan hal-hal yang dia tidak pahami, atau barangkali dia juga mencoba menguji pemahaman dia apakah kemudian sama dengan apa yang difahami teman-teman. Karena dia sudah punya pengetahuan awal, karena pengenalan konten sudah dimulai dari rumah. Yang kedua, secara aktif melibatkan siswa melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran. Mengapa dia aktif, dia terlibat dalam proses pembelajaran? Karena memang mereka memiliki variasi pemahaman. Ketika dia diberikan tugas untuk membaca satu teks atau menonton satu video misalkan di rumah, maka siswa-siswa itu pasti akan memiliki kesamaan topik, tetapi mereka memiliki variasi pemahaman tentang topik itu, sehingga mereka akan aktif mencari persamaan atau apa yang berbeda dari apa yang mereka paham. Kemudian di sini yang poin ketiga, lebih akurat kepada individual problem solving. Nah, dengan munculnya variasi pemahaman terhadap konten pembelajaran, maka seorang guru bisa lebih akurat melihat bahwa individu siswa yang seperti apa yang harus mendapat pemecahan masalah seketika yang bersangkutan. Guru melihat siswanya
itu bahwa siswa yang ini ternyata dia memiliki problem pembelajaran di sini. Yang dia tidak pahami lebih spesifik di sini. Karena ketika dia belajar dari rumah, kemudian dibantu dengan LKS atau mungkin bentuk-bentuk soal yang sederhana, nanti siswa itu akan mulai terdeteksi, teridentifikasi yang seperti apa sih siswa yang mana sih yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, lebih spesifik pada sub-sub konten tertentu. Sehingga dia bisa lebih akurat diberikan treatment oleh guru. Yang keempat, dia bisa meningkatkan bervariasinya gaya belajar. Ya, tentu kita semua sudah memahami learning styles ini atau gaya belajar, akan nampak di situ. Siswa yang mana yang menyenangi dia mungkin membaca teks, ya siswa yang mana dia menyenangi mungkin dia penugasan-penugasan yang sifatnya karya-karya, siswa yang mana yang lebih cenderung dia auditory, siswa yang mana yang kinestetik, dan seterusnya. Jadi ini akan kelihatan. Kenapa? Dia pada saat diberi penugasan, kemudian diberikan pengenalan tentang konten tertentu, siswa akan menemukan cara sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan tugas-tugas berdasarkan LKS dan bentuk tema konten apa yang kita berikan untuk mereka kenali lebih awal sebelum dia datang di ruang kelas untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan mendapatkan pengarahan dari gurunya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini akan mendorong pembelajaran yang independen. Mengapa? Karena memang di training, ya di drill siswanya seketika dia diberi tugas, maka dia dilatih sebenarnya untuk mandiri, mencoba membaca dan memecahkan persoalan, soal-soal yang diberikan secara mandiri, dan itu perlu kita pahami bersama bahwa pengenalan konten ini biasanya diawali dengan prinsip-prinsip simple to complex. Ya. Pembelajaran biasanya dia menganut prinsip simple to complex. Artinya, konstruksi materi yang kita ajarkan biasanya berasal dari mengikuti pola dari hal-hal yang sifatnya sederhana menuju hal-hal yang semakin rumit. Nah, di sini siswa kita training dia menjadi independent learners atau pembelajar yang bebas, yang independen. Kemudian dia menghadapi hal-hal yang sederhana dulu. Dia tidak mendapati hal-hal yang rumit di sana, karena memang dia mulai dengan hal-hal yang sederhana, lalu menuju hal-hal yang lebih kompleks, kemudian dibantu guru di dalam ruang kelas tatap muka dan mendorong interaksi face to face atau interaksi tatap muka di ruang kelas. Baik, selanjutnya apa sih kekurangannya, gitu ya? Kekurangannya keuntungannya bagi guru, ya. Jadi tadi kelebihannya bagi siswa, ya. Ini keuntungannya bagi guru. Bukan kekurangan. Keuntungannya bagi guru. Yang pertama, ini akan mempercepat pemahaman siswa. Speeds up students understanding. Jadi akan mempercepat pemahaman siswa terhadap konten. Mengapa dia bisa lebih cepat? Karena memang siswanya, dia datang di ruang kelas itu tidak dalam keadaan blank. Dia baru mau masuk kelas, dia baru mau mengetahui mau belajar apa, gitu. Jadi dia ibarat sedang mau melakukan lari, dia sudah start, gitu. Dia sudah start, mungkin kalau dia jarak larinya itu 1 kilometer, maka 1/4 kilometer dia sudah lakukan sendiri itu berlari. Kemudian dipandu, dipapah untuk agar dia bisa mencapai garis finish seperti itu. Sehingga dia bisa meningkat kecepatan pemahaman. Yang kedua, less preaching, more facilitating. Ya, preaching ini kayak itu ya, tukang ceramah itu ya. Nah, jadi dia memang kita akan kurang berceramah lagi karena
anak-anak ini sudah pada baca, sudah pada nonton, kemudian sudah pada mungkin melihat e-book, sudah pada browsing kemana-mana terkait topik yang akan dipelajari. Datang di ruang kelas, siswa ini tinggal difasilitasi untuk mengkonfirmasi apa yang mereka sudah ketahui dan mencoba melakukan revisi pemahaman apabila ada di sana memang ada kekeliruan seperti itu. Jadi lebih kepada fasilitasi. Yang ketiga, komunikasi yang positif antara siswa dan guru. Mengapa dia bisa berkomunikasi positif antara siswa dan guru? Karena nyambung, skenario ini memang sudah direncanakan oleh guru, siswa itu akan berbuat apa di rumah, sehingga guru sudah siap ketika datang, tinggal komunikasinya tinggal dinyambungkan aja. Kalau memang tadi awalnya mereka sudah belajar dari rumah, dia datang dengan selembaran, dengan sejumlah skenario yang sudah disiapkan oleh guru, itu bisa membangun komunikasi positif antara siswa dan guru. Ketimbang datang-datang guru berceramah, ya siswanya bisa menguap, bisa saja tidak paham, karena memang dia tidak punya prior knowledge, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan prior knowledge atau pengetahuan awal tentang topik apa yang akan dibahas. Kemudian ini mendorong kecepatan belajar ini, ya. Jadi siswa, ya ini terkait dengan kesiapan sih. Siswa yang memang sudah membaca tentang topik, dia akan lebih siap belajar daripada yang belum mengetahui sama sekali. Dia switch cepat sekali. Karena kenapa? Oh, dia sudah punya background knowledge. Ya, pengetahuan awal sudah ada. Ya. Ini juga kemudian mendorong penggunaan smartphone dan komputer, dan bahkan lebih mudah lagi. Kenapa? Mereka siswa-siswa lebih terlatih lah gitu ya. Kalau ketika mereka sudah diberi tugas, atau apalagi di zaman kekinian ya, di era nanti kita menghadapi new normal ya, setelah sekian lama siswa ini di-drill dengan aktivitas menggunakan smartphone, ini justru akan semakin mudah. Kemudian yang terakhir bagi guru, materi itu tersedia di mana-mana. Ya. Kita bisa menggunakan berbagai referensi yang insya Allah nanti sebentar kita akan lihat di mana sih sumber-sumber materi yang bisa kita gunakan untuk menyiapkan siswa belajar dari rumah sebelum dia hadir di pertemuan tatap muka. Oke, selanjutnya desain instruksional seperti ini ya. Jadi konvensional ya, kita coba melihat perbandingannya. Yang sebelah kiri ini konvensional, jadi mengenalkan topik, kemudian guided practice, jadi ada praktek terbimbing, kemudian group work, ada independent learning akhirnya ya. Tapi di flip classroom jadi aktivitasnya itu penguatan kemampuan dari di awal dia. Kemudian baru diikuti introduction topic, guided practice, group work, independent learning. Jadi diharapkan independent learning-nya ini setelah benar-benar ditempa melalui proses face to face tadi, gitu ya, seperti itu. Tatap muka tadi. Mohon maaf ini agak campur-campur bahasanya. Oke, kemudian ada banyak tools yang tersedia untuk flip learning, ya, multimedia sources of learning ya. Ada e-book, video, audio, kemudian ada juga petunjuk ya menggunakan learning resources-nya. Jadi ini pilihan bahwa kita bisa menyiapkan ini. Ada electronic book, PDF, docx, PowerPoint ya, dan seterusnya. Kemudian video, audio, dan petunjuk penggunaan learning resources. Tentu harus ada instruksi gimana cara menggunakannya. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan untuk memilih sumber belajar. Yang pertama adalah tentu ini dalam riset pun ada ya, kita biasa menggunakan needs analysis ya, atau analisis kebutuhan.
Ini yang paling penting. Jadi kalau kita mau memilih sumber belajarnya, lihat dulu kebutuhan belajar siswanya apa. Kemudian teori pembelajaran, ya behaviorisme, kognitivisme, terus konstruktivisme, andragogi, ya. Jadi ini kita memang benar-benar harus paham juga. Gak bisa kita langsung asal pilih gitu ya sumber belajarnya. Kalau kita membelajarkan siswa dewasa, ya maka kita lihat, yang andragogi dia ini, kita milih sumber belajarnya yang untuk dewasa juga. Kalau anak-anak, maka lebih kepada konten kanak-kanakan anak-anak juga. Kemudian kesiapan siswa dan ketersediaan alat-alat untuk pembelajaran. Ya, percuma juga kita menyediakan mungkin konten-konten yang online ternyata sumber perangkatnya memang tidak tersedia. Itu saya kira ini 3 hal yang perlu kita menjadikan pertimbangan ketika memilih sumber belajar. Selanjutnya, mohon maaf ya, tolong saya ditegur kalau terlalu lama ngomong nih. Ini sudah pukul 20.36 sekarang. Oke. Siap. Bagaimana kita bisa mencari, di mana kita bisa mendapatkan sumber belajar? Nah, ini sangat banyak. Ya, ada online konten, YouTube, EdTech, Khan Academy, BrainPop, Kuiper School, Learner.org, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa tuliskan semua di sini. Kemudian ada personal content, ada screencast, ya, ada blog post, WordPress, EduBlog, dan lain-lain. Ada podcast, ada juga bisa juga menggunakan LMS, Edmodo, Moodle, Docus, dan lain-lain. Saya kira ini hal-hal yang bisa menjadi pilihan-pilihan kita, mana kita sumber belajar apa yang akan kita gunakan. Ya. Selanjutnya, saya kira itu kita coba. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak host kita. Mohon maaf, ini juga agak kepanjangan mungkin ngomongnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bahar atas pemaparan materinya di sesi ini. Mungkin kita langsung dulu ke materi dari Bu Indah, Pak Bahar ya. Kemudian langsung nanti sesi tanya jawabnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk pemateri pertama kita sudah memaparkan materinya terkait dengan Flipchart Classroom tadi. Nah, untuk sesi berikut ini kita masih akan langsung lanjut ke materi yang kedua yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Haja Indah. Saya alihkan dulu bola Webex-nya. Oke, disilahkan Bu Indah untuk share konten materinya. Oke, mantap. Sudah bisa nampak layar saya? Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya tidak berpanjang lebar menjelaskan secara konsep. Bahar tadi udah menjelaskan banyak tentang apa sih itu Flip Classroom, kemudian kira-kira teknisnya seperti apa. Sudah ada bayangan tentunya buat Bapak Ibu ya tentang Flip Classroom ini. Nah, di sini sebenarnya di sini saya tidak menjelaskan lebih banyak Bapak Ibu, saya hanya bagaimana kira-kira implementasi model konsep Flip Classroom ini kemudian kita bawa ke dalam pembelajaran proses belajar mengajar kita. Nah, kenapa saya mengambil lebih kepada implementasi Flip Classroom? Sebenarnya ini sudah cukup lama saya membaca, mungkin kalau konsep saya sudah tidak terlalu menghafal ya konsep dari Flip Classroom ini.
yang pasti bahwa model flip classroom ini sangat sering dan tentunya sudah lama saya terapkan gitu. Ini juga merupakan salah satu penelitian yang pernah saya lakukan tentang flip classroom, dan selepas melaksanakan penelitian itu kemudian saya menerapkan flip classroom ini di dalam proses belajar mengajar saya. Dan kebetulan saja bahwa Pak Bahar juga itu pernah melakukan penelitian terkait flip classroom. Jadi ketika Lontara itu kemudian mengajak kami untuk berbagi di Lontara ini, Pak Bahar kemudian mengajukan ide bagaimana kalau kita kolaborasi penelitian yang pernah kita lakukan, gitu, kita berbagi ke teman-teman sahabat Lontara. Tetapi Pak Bahar mungkin membawa bagian konsepnya, beliau lebih paham untuk hal-hal yang seperti itu. Saya mungkin lebih ke tataran bagaimana sih implementasinya kalau kita bawa dia di dalam pembelajaran. Bahwa Bapak Ibu secara konsep Bapak Ibu sudah tahu flip classroom itu membalik ya, seperti yang dijelaskan Pak Bahar tadi, membalik model pembelajaran dari yang tadinya tradisional, konvensional, orang Bapak Ibu guru biasanya ceramah ya, dan saya kira sampai saat ini pun masih banyak yang menggunakan model-model tradisional seperti itu. Hanya mungkin karena pengaruh BDR pada akhirnya memaksa kita untuk yuk kita coba blended learning gitu. Bukan blended learning lagi ya, kebanyakan online, tetapi memasuki era new normal ini pada akhirnya kita dituntut untuk bisa melaksanakan blended learning. Nah, salah satu pilihan mungkin seperti yang sudah dijelaskan Pak Bahar tadi, selain hybrid learning, kita juga bisa menggunakan flip classroom ini. Nah, bagaimana sih implementasi flip classroom? Saya coba jelaskan. Tapi mungkin tidak banyak Bapak Ibu, nanti lebih banyak kita diskusi aja. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih untuk tingkat implementasinya Bapak Ibu mungkin lebih menguasai. Saya di sini hanya coba menjelaskan bagaimana saya membuat langkah-langkah flip classroom ini berdasarkan dengan RPP. Mungkin ini yang mungkin belum saya share ya. Nah, ini mungkin contoh RPP 1 lembar yang saya coba buat dengan model pembelajaran menerapkan konsep flip classroom di dalam RPP saya, kemudian saya tuangkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran saya. Kalau tujuan pembelajaran saya kira saya tidak perlu jelaskan, tentunya saya tertarik dengan konsep yang dijelaskan oleh Pak Bahar tadi. Awalnya saya berpikir bahwa apakah RPP yang saya susun ini dengan langkah-langkah flip classroom yang saya terapkan itu sudah sesuai gitu. Tadi Pak Bahar sempat saya tangkap ya menjelaskan bahwa kita membelajarkan siswa itu dari konsep sederhana kemudian menjadi kompleks gitu. Jadi kalau kita meletakkannya pada tataran taksonomi Bloom, berarti dari C1, C2, C3, C4 ya, kita mengantarkan siswa seperti itu. Mungkin langkah-langkah yang saya jelaskan ini nanti Pak Bahar tolong dikoreksi kalau memang ada ini ya. Di sini saya hanya berbagi sepemahaman saya. Jadi saya mulai dari tahap C1 gitu. Tujuan pembelajaran saya mungkin di sini bisa menggambarkan ada 5 tujuan pembelajaran yang saya buat, mulai dari mengidentifikasi. Jadi saya mengambil dari 1 KD ya, dari KI kemudian KD kemudian diperkecil. Saya mengambil 1 KD itu. Ini Bapak Ibu mohon maaf saya ambil contoh bahasa Inggris karena kebetulan pembelajaran saya mengajarnya bahasa Inggris. Saya ngambil 1 KD di kelas 10 semester ganjil itu terkait materi interaksi transaksional terkait tentang jati diri dan hubungan keluarga ya. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya sesuai dengan mapel Bapak Ibu dan topik atau subtopik yang Bapak Ibu angkat. Nah, di sini saya menentukan tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran, mulai dari mengidentifikasi, kemudian memahami, menyusun, kemudian menanggapi. Nah, itu saya anggap sudah masuk dalam ranah C1, C2, kemudian C3, C4 sampai C5 ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau media pembelajaran ya saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, dari RPP yang saya buat ini kemudian saya melangkah ke
bagaimana kemudian saya mencoba mengintegrasikan konsep Flip Classroom ini di dalam pembelajaran saya, sehingga model RPP yang saya buat itu tidak seperti biasa gitu, karena model Flip Classroom itu kegiatannya kalau boleh saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Jadi ini tesis saya, penelitian saya yang lalu, bahwa Flip Classroom itu ada 3 tahapan. Jadi before class, in class, kemudian after class. Nah, apa yang perlu dilakukan before class, kemudian apa saja yang kita lakukan pada saat in class, dan bagaimana after class-nya. Nah, ini yang coba saya jelaskan di langkah-langkah Flip Classroom ini, implementasi dari RPP yang sudah saya buat tadi. Nah, langkah-langkahnya mungkin saya bisa gambarkan seperti ini. Ada 2 hal penting di dalam penerapan Flip Classroom dalam proses belajar mengajar kita. Ini yang penting ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahar. Pertama, homework session atau tugas rumah. Ya, karena kita membalik, yang tadinya kita ceramah, kasih materi siswa di depan kelas, siswa kemudian duduk manis, memperhatikan kita, menjelaskan, kita membentuk kelompok, mereka berdiskusi, tanya jawab. Nah, model seperti itu kita balik. Di rumah, jadi homework sessionnya itu, tugas rumahnya adalah mereka menerima materi di rumah. Mereka menonton video, membaca buku, modul mungkin yang kita kasih. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan untuk memberikan materi siswa itu di rumah. Nah, itu yang menjadi bagian dari home session atau tugas rumah. Nanti kita lihat apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, yang kedua itu adalah kita persiapkan untuk kegiatan tatap muka. Apa saja yang akan kita lakukan nanti setelah before class gitu. Before class-nya itu kan yang homework session ya. Itu yang before class. Kemudian yang in class-nya dan after class-nya itu adalah kegiatan tatap muka ini. Nah, saya coba lanjutkan. Saya menggambarkannya seperti ini. Ada persiapan. Jadi before class itu kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Ini sudah saya jabarkan dari RPP saya tadi. Jadi implementasinya di sini. Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan bahwa sebelum tatap muka, kita sudah harus merancang kira-kira media apa yang akan kita berikan ke siswa untuk dia pelajari di rumah. Ya, kita bisa mengkombinasikan gitu, kita bisa combine. Apakah dia itu video pembelajaran, mungkin ada ada link materi yang kita share. Kemudian kita juga bisa memberikan berupa e-modul ya. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih simple, Bapak Ibu tinggal mengantarkan mereka untuk menggunakan Kuiper School. Nah, itu mungkin lebih bagus. Kenapa? Karena di dalam Kuiper itu sudah ada materi, ada video. Jadi kita merancang seperti itu. Jadi modelnya dipersiapkan kira-kira materi yang akan kita berikan ke siswa itu apa. Sesuai tentunya dengan tema atau KD yang sudah kita tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di RPP. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan itu adalah nantinya sebelum kita memberikan tugas ke siswa, tentunya kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita tidak bisa hanya sekedar langsung, ini video kalian pelajari ya, ini video kalian tonton, kemudian kalian amati dengan baik, rangkum, dan lain sebagainya gitu. Kita tidak memberikan penjelasan sebelumnya, apa sih tujuannya mereka ini, apa sih tujuannya kita diberi guru, bapak guru video ini. Jadi perlu kita persiapkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga siswa kita itu sudah punya gambaran, oh materi kita seperti ini, pada akhirnya yang akan kita capai ini. Jadi ada semacam acuan buat siswa dalam menerima materi dari kita melalui kegiatan Flip Classroom ini. Selanjutnya materi itu disampaikan secara garis besarnya saja. Nanti untuk lebih mendalami materi itu, nah itu yang nanti akan dibawa di rumah. Kemudian kita memberi tugas ke siswa. Tentunya kalau cuman kita berikan sekedar menonton TV, menonton YouTube atau membaca di Kuiper, kemudian tidak ada, siswa itu akan merasa ini sebenarnya kita mau diarahkan kemana gitu. Jadi perlu ada semacam penugasan yang mendampingi
pemberian materi kepada siswa. Oke, selanjutnya kita masuk di siswa mengerjakan tugas. Nah, tentunya dari persiapan tadi, siswa itu sudah tahu tugas-tugasnya itu apa. Jadi menonton video, apakah membaca buku atau e-modul, kalau kita memberikan e-modul, atau mungkin ada aplikasi seperti Clipper School, atau Bapak Ibu mungkin menggunakan Google Classroom, memasukkan materi. Nah, itu juga lebih bagus gitu. Jadi nanti penerapan aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak Ibu pelajari, ya dibawalah ke Flip Classroom gitu. Diterapkan dengan metode Flip Classroom. Kemudian ini sudah jelas ya, nantinya setelah memahami materi, apakah itu bentuk video atau baca buku. Nah, ada penugasan gitu untuk memberikan penguatan kepada siswa bahwa materi ini memberikan pengetahuan kepada siswa sejauh mana mereka menguasai materi. Tentunya pada proses ini nanti siswa akan menemukan banyak pertanyaan. Nah, sebentar kita lihat karena ini masih panjang. Saya lanjut ke ini masih bagian dari siswa mengerjakan tugas. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya ya. Ini untuk kegiatan di kelas tatap muka. Jadi untuk di kelas tatap muka prosedurnya mungkin seperti ini. Teknisnya nanti guru membuka pertemuan dengan salam pembuka ya seperti biasa pada saat proses tatap muka. Tetapi pada sesi tatap muka ini guru tidak lagi menjelaskan, seperti dikatakan oleh Pak Bahar tadi, guru tidak lagi menjelaskan kepada siswa tentang materi. Tetapi guru itu bertanya kepada siswa dalam proses siswa itu memahami materi, misalnya menonton video atau membaca teks. Nah, dalam proses itu, apakah siswa itu menemui kendala? Nah, permasalahan yang ditemui siswa, karena tidak menutup kemungkinan ketika dia menonton, itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tidak bisa langsung dipertanyakan kepada guru, karena dia memahaminya, mengerjakannya di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian disimpan oleh siswa ketika proses tatap muka itu berlangsung, maka siswa itu mengemukakan hal-hal yang belum dipahami dari materi yang sudah diberikan oleh gurunya pada saat di rumah. Nah, disinilah proses diskusi dengan teman itu akan terjadi. Jadi di sini guru berfungsi sebagai fasilitator, kemudian akan terjadi diskusi. Nanti lebih jelasnya kita bawa ke tataran di dalam kelas. Ini hanya penjelasan singkat. Selanjutnya kegiatan di kelas ini masih kelanjutan dari kegiatan di kelas tatap muka. Mungkin saya lanjut saja. Nah, bagaimana adopsi Flip Classroom itu dalam PBM. Nah, ini tadi itu bentuk-bentuk kira-kira persiapan apa saja yang dipersiapkan oleh guru, kemudian nanti teknisnya seperti apa, dan kita masuk bagaimana adopsi Flip Classroom ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Topiknya pengenalan jati diri. Nah, ini sudah implementasi dari RPP yang saya buat. Kalau saya bisa membuatnya lebih gimana tadi ini ya. Ya, mungkin implementasi dari kegiatan yang ada di RPP. Jadi mulai dari C1. C1 itu dimulai dari kegiatan literasi. Nah, di sini saya coba lagi. Nah, di sini ini penugasan di rumah. Nah, penugasan di rumah itu tahapnya mulai dari C1 kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi yang dimaksud ini adalah yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah merancang tadi bahwa nantinya kita memberikan siswa itu video untuk ditonton, atau mungkin materi berupa e-book atau e-modul. Nah, di kegiatan literasi inilah yang mulai dilakukan siswa di rumah. Jadi siswa itu menonton video pembelajaran, membaca dialog terkait materi yang saya bawakan ini, topik pengenalan jati diri, kemudian siswa mengamati, mungkin model yang saya berikan itu adalah model dialog atau percakapan.
Tentunya tidak hanya satu video ya. Jadi Pak Bahar sudah menyampaikan tadi bahwa perlu beberapa resource, sumber penunjang untuk siswa itu memahami materi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat modelnya seperti flip, berarti Bapak Ibu harus bisa memberikan beberapa referensi buat siswa untuk pemahaman materinya. Ya, tentu saja Bapak Ibu bisa memvariasikannya. Misalnya memberikannya dalam bentuk e-modul, kemudian dalam bentuk audio juga bisa, dalam bentuk, ya saya kira Bapak Ibu banyaklah menguasai teknologi pembelajaran, dan itulah yang Bapak Ibu bisa terapkan ya, untuk tataran memahami, siswa memahami materi yang diberikan, dengan cara menonton video, membaca, atau mendengarkan bahan materi yang Bapak Ibu sudah berikan sebelumnya dari sekolah. Nah, kalau model siswa itu tidak misalnya memiliki paket data misalnya, nah Bapak Ibu mungkin jalan keluarnya bisa memberikan video itu jangan dalam bentuk link YouTube, tapi dalam bentuk video yang sudah di-download, jadi bisa share mungkin pakai YouTube atau apa ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya langkah-langkahnya penugasan di rumah tadi sudah bentuk literasi, kita masuk ke critical thinking-nya. Nah, kalau berdasarkan RPP yang saya buat, sekali lagi Bapak Ibu, saya buat ini, adopsi Flip Classroom ini berdasarkan RPP, langkah-langkahnya saya buat, saya tuangkan kemudian dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Nah, untuk critical thinking, tujuan yang kedua tadi, ini tujuan yang pertama, itu siswa memahami. Nah, ini tadi yang literasinya. Kemudian yang kedua, siswa itu mengidentifikasi. Jadi ada critical thinking di dalamnya. Itu pemahaman saya. Jadi ada critical thinking. Nah, prosedurnya itu untuk model Flip Classroom ini, siswa menonton, kemudian dari menonton atau membaca. Nah, dari upaya mereka memahami materi, kemudian siswa itu pada akhirnya nanti bisa membedakan konteks penggunaan ungkapan-ungkapan memberi menerima informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Nah, itu sudah masuk di tahap C2. Jadi saya membuatnya lebih runut gitu. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu baca sendiri bagian keempat, siswa kemudian menemukan struktur teks. Jadi lebih dari sederhana menuju ke yang lebih kompleks tentunya. Selanjutnya siswa hanya saya berikan kalau di sini ya Bapak Ibu, ya di sini untuk kegiatan penugasan di rumah ini saya perbesar, bisa dilihat mungkin. Nah, untuk kegiatan penugasan di rumah itu saya hanya berikan ke siswa itu C1, C2. Jadi kegiatan literasi dengan critical thinking. Nah, critical thinkingnya itu berupa penugasan kepada siswa berupa LKS. LKS ini untuk melihat apakah siswa itu bisa memahami materi yang sudah dia terima gitu, yang sudah dia tonton, sudah dia baca atau sudah didengar. Kemudian setelah itu masuk ke tahap kegiatan tatap muka. Nah, apa yang dilakukan dalam kegiatan tatap muka ini? Ini kalau di RPP saya ya seperti biasa Bapak Ibu, kegiatannya mengawali kegiatan ya tentunya ada pembukaan, ada kegiatan inti dan ada penutup. Nah, memulai PBM seperti biasa Bapak Ibu bisa baca bahwa kegiatannya itu ya memberi salam, berdoa, kemudian dicek kehadiran siswa, tidak begitu langsung, kemudian kita menanyakan apakah kalian sudah ya. Biasanya masuk selamat pagi anak-anak, bagaimana tugasnya, sudah paham materinya ya. Tentunya tidak seperti itu. Kita tetap melewati langkah-langkah bagaimana kita mengadakan pembelajaran dengan siswa itu secara tatap muka. Tentunya mengecek kehadiran siswa, kemudian membuka kegiatan dengan doa. Nah, nanti setelah kegiatan pendahuluan itu kita kemudian memberikan motivasi lagi kepada siswa. Kita coba brainstorming gitu kepada siswa, mengembalikan ingatan mereka tentang tugas-tugas yang sudah kita berikan gitu, tentang materi-materi yang sudah kita berikan. Kemudian kita mengajak siswa untuk
apa ya, sejauh mana pemahaman mereka gitu dengan diskusi, kemudian menanyakan kesulitan apa yang ditemukan siswa saat mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan di rumah, baik itu dalam hal memahami materi maupun dalam hal mengerjakan tugas-tugas ringan yang diberikan gitu, yang seperti saya katakan tadi diberikan LKS. Nah, itu tugas-tugas yang untuk mengetahui sejauh mana siswa ini paham dengan materi yang kita berikan. Nah, tentunya akan ada siswa menemukan masalah gitu. Misalnya bagaimana sih menggunakan ini, kalau bentuk formalnya itu seperti apa, informalnya itu seperti apa. Nah, pada saat kegiatan tatap muka itulah kemudian kita memberikan penguatan kepada siswa, jadi lebih memperjelas konsep yang sudah mereka terima, konsep materi yang kita berikan. Kemudian saya kira kalau ini sudah jelas, Bapak Ibu pasti sudah melaksanakannya. Kita masuk di bagian collaboration. Nah, ini ada literasi critical thinking masuk ke collaboration, jadi 5C ya Bapak Ibu. Oke, lanjut, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang saya pernah ditanya teman, kira-kira kalau flip classroom itu kita masukkan model pembelajaran apa kalau kayak seperti ini. Nah, saya membuatnya ini Bapak Ibu menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian apakah ada model pembelajaran, ya Bapak Ibu boleh memasukkan model pembelajaran discovery learning mungkin, tetapi mengintegrasikan konsep flip. Nah, kalau ini dia bentuknya saintifik. Jadi masuk ke setelah kita diskusi tadi terkait kesulitan-kesulitan yang dialami siswa atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami terkait materi dan penyelesaian tugas-tugas ringan yang kita berikan terkait materi, karena kita tidak bisa langsung memberikan tugas berat kepada siswa, karena pasti siswa itu menemukan kendala-kendala, masalah-masalah yang kemudian belum bisa didiskusikan bersama kita. Maka di proses tatap muka inilah kemudian siswa itu mengemukakan semua masalah-masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya untuk membuat pemahaman siswa itu bisa lebih seragam, maka kita membentuknya dalam diskusi-diskusi kelompok atau kolaborasi. Saya membuatnya dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, nanti di kelompok kecil masing-masing mereka mengungkapkan apa yang mereka pahami tentang materi itu. Nah, jika ada perbedaan, maka mereka mencoba saling meyakinkan. Nanti guru sebagai fasilitator itu meluruskan konsep dari siswa tersebut gitu. Nah, kemudian setelah siswa melaksanakan diskusi, kita udah bagi ke dalam kelompok, siswa udah berdiskusi, menemukan kata kesepahaman dengan satu kelompok, maka kita meminta siswa itu untuk mempresentasikan. Itu model-model flip ya, model flip classroom. Mereka mempresentasikan ulang, kemudian bertukar informasi terkait dengan tema yang diberikan. Kalau sini terkait dengan ungkapan memberi. Saya mungkin mengalami pengalaman. Jadi pengalaman yang saya alami itu siswa selalu berbeda pendapat dalam hal bagaimana mengungkapkan jati diri itu secara formal dan informal. Mungkin si A konsep yang dia pahami bahwa kalau formal itu seperti ini, sementara si B berbeda gitu. Nah, disinilah kemudian siswa itu menyamakan pemahamannya dibantu oleh guru sebagai fasilitator. Tentunya tidak lantas kemudian menyalahkan satu, tetapi memberikan konsep yang sesungguhnya dari materi yang sudah diberikan, yang sudah mereka terima. Kemudian guru memberikan penguatan lagi dari materi yang sudah mereka terima. Kemudian masuk ke communication. Ini masih langkah-langkah pembelajaran tadi ya. Ini masih dalam tahap langkah-langkah pembelajaran di sesi tatap muka. Nah, setelah siswa itu berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, kemudian ditanggapi oleh teman-teman dan guru memberi penguatan lagi kepada siswa. Selanjutnya guru itu
membuat kesimpulan gitu, membuat kesimpulan tentang hal-hal terkait dengan materi yang sudah dipelajari dan sudah dijelaskan oleh siswa. Saya kira saya coba kembali ke ini dulu. Nah, ini kayaknya sudah. Ya, udah masuk ke tahap creativity. Nah, ini. Creativity di sini guru peserta didik kemudian membuat kesimpulan terkait hal-hal yang sudah dipelajari. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kemudian peserta didik itu diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan materi, karena untuk selanjutnya masuk ke tahap yang lebih pembelajaran selanjutnya itu akan ada materi yang diberikan kembali kepada siswa untuk kembali melaksanakan flip classroom, tetapi masih terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi akan ada penugasan di rumah lagi terkait materi ini. Kalau tadi dia sudah berusaha, sudah tujuannya sudah tercapai, tujuan pembelajaran pertama, kedua, ketiga, maka terakhir itu adalah penugasan bagaimana setelah mereka mendapatkan informasi dari kegiatan pembelajaran tatap muka ini, kemudian mereka mencoba untuk menyusun sendiri, membuat sendiri kalimat ungkapan-ungkapan, baik dari secara formal maupun informal. Terakhir tentunya kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup, ya saya kira jelas, di mana-mana pembelajaran di kegiatan penutup itu adalah membuat kesimpulan tentang poin-poin yang penting yang ada di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka maupun kegiatan pembelajaran di rumah yang sudah diberikan oleh guru ke siswa. Kemudian di bagian akhir penutup, maka saya ya ini kembali lagi ke pengalaman saya. Di bagian akhir saya kemudian memberikan penugasan kepada siswa untuk melihat sejauh mana dari hasil diskusi itu bisa diterapkan dalam bentuk creativity, menyusun, membuat sendiri ungkapan-ungkapan, ya mungkin dia buatnya sendiri dalam bentuk, kalau saya pernah coba itu meminta siswa membuat sendiri kreativitasnya bersama teman-temannya dalam kelompok, membuat video pembelajaran, bukan video pembelajaran ya, video dialog bagaimana memperkenalkan diri, jati diri, kemudian hubungan keluarga dalam bentuk video pembelajaran gitu, dengan kalimat mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu, mungkin ya bagian penutup saya kira udah jelas. Nah, ini di RPP saya ini terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, mungkin sedikit banyak seperti itu implementasi flip classroom di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi di sini saya hanya sharing. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman lain. Nanti kita masuk ke sesi diskusi. Di sini juga ada Pak Bahar yang sudah punya pengalaman tentunya, karena beliau juga sudah menerapkan flip classroom ini, juga sudah melaksanakan penelitiannya. Saya kira di sini kita bisa berbagi banyak pengetahuan terkait dengan implementasi flip classroom, apalagi ke depan yang akan kita hadapi new normal, mungkin kita akan pembelajarannya blended, 50 online, 50 tatap muka. Nah, ini tentunya yang menarik untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita nantinya. Bisa menjadi satu alternatif gitu. Oke, Pak host, Pak Samsir, terima kasih atas waktunya. Demikian sharing saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Indah atas pemaparan materinya di sesi ini. Dan saya kira luar biasa dua narasumber kita, Bapak dan Ibu, guru hebat sekalian, sudah memaparkan materinya. Yang jelas bahwa dari dua narasumber kita, saya kira sudah komplit, bahwa Pak Bahar tadi sudah memaparkan materi dalam tataran konsep, sementara untuk Bu Indah menyampaikan materi dalam tataran implementasi tentang model pembelajaran flip classroom ini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab.
dan saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan, dan saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada kedua narasumber kita, silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand. Silahkan klik tombol raise hand-nya. Kemudian Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala di audio, silahkan mengajukan pertanyaan melalui room chat. Disilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya coba persilahkan Pak Slamet Widayat, ini dari tadi raise hand. Halo, Assalamualaikum Pak Slamet. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Oke, Ini silakan Pak. ini kehadiran pertama saya di Lontara. Maaf tidak terlalu karena sembari mengolah nilai nih menjelang pembagian rapot. Oke, silakan Pak. Iya, saya dari SMA Bojong 1, SMA Negeri 1 Bojong Pitung Cianjur. Menarik sekali materinya, Pak. Tapi secara parsial saya pernah mencoba mengimplementasikannya. Jadi mungkin sebagian besar guru-guru juga pernah, yaitu menugaskan, memberi penugasan kepada anak-anak untuk membaca terlebih dahulu. Cuma mungkin yang jadi masalah adalah katakanlah tingkat kepatuhan begitu ya. Anak-anak membaca materi yang kita tugaskan. Bagaimana cara kita untuk dalam tanda kutip memaksa anak, apalagi nanti jika keluhannya, karena ini nanti kan kita implementasikan di pembelajaran daring ya Pak ya, di kedepannya, karena saya khawatir semester depan juga kalau melihat tren angka positifnya masih tinggi, masih mungkin masih daring pembelajarannya. Jadi bagaimana mengkondisikan agar siswa bersedia dengan ikhlas untuk membaca, sementara keluhannya selama ini adalah begitu banyak tugas, apalagi tadi kalau dari Ibu Indah, bahwa di afternya nanti juga ada tugas lagi untuk semacam penguatan dan sebagainya. Saya khawatir akan muncul keluhan yang lebih banyak lagi tentang beban yang berlebihan yang kita berikan. Terima kasih Pak. Sementara itu saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas pertanyaannya. Saya kira mungkin kita langsung saja interaktif saja Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan dari Pak Slamet dari Cianjur ini silakan Pak Bahar atau Bu Indah yang menjawab. Terkait dengan pertanyaan Pak Slamet, poinnya adalah bahwa bagaimana dengan tingkat kepatuhan siswa kita ini dalam rangka bagaimana memaksa mereka peserta didik ini untuk kemudian dapat membaca penugasan-penugasan yang sudah diberikan, kemudian terkait dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan dari Bapak dan Ibu guru mungkin yang ada di sekolah, karena bahwa tidak hanya 1-2 guru yang atau mapel yang mereka hadapi. Ini ada beberapa mapel yang dihadapi oleh peserta didik kita, dan jika semua menerapkan konsep ini, maka tentu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik kita. Disilahkan mungkin Pak Bahar atau Bu Indah yang menanggapi. Ya, baik. Bu Indah, mohon izin saya dulu mungkin ya. Silakan Pak Bahar. Ya, baik. Pak Syamsir, terima kasih. Betul bahwa salah satu tantangan terbesar kita ketika menerapkan moda pembelajaran terbalik atau flip classroom ini adalah bagaimana kita bisa memastikan kepatuhan siswa mengikuti skenario yang kita buat dalam pola pembelajaran ini. Tentu ada 2 pokok pikiran utama yang perlu kita sama-sama sepahamkan terkait dengan bagaimana mendorong kepatuhan siswa. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa
bagaimana kita mendorong minat, minat siswa terkait dengan konten materi yang kita sampaikan. Nah, kalau tadi dalam tataran praktek ketika penugasan siswa itu kemudian kita memberikan video, untuk media siswa itu belajar, maka sebisa mungkin video ini kontennya nggak terlalu panjang gitu. Karena kalau nonton video, ya jangankan siswa, kita sendiri juga kalau nonton video mungkin itu tutorial, kalau kepanjangan ya pasti bawaannya kita main skip gitu ya. Kita mau skip beberapa detik, mau pada topiknya intinya. Ya, kalau saya pribadi ketika nonton video YouTube misalkan ya, kalau saya melihat di situ kebanyakan hal yang tidak prinsip diungkap seorang YouTuber gitu, saya banyakkan skip juga karena saya tidak mau menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Nah, kalau bicara minat dari sisi kontennya, saya kira kita sepakat harus membuat konten yang benar-benar menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian seefektif mungkin konten itu benar-benar deliver makna, membawa makna kepada siswanya agar siswanya tidak merasa bosan, nunggu kira-kira apa yang mau disampaikan gitu. Kemudian di sisi lain, ini sisi yang pertama tadi menarik minat ya. Yang kedua, ya kita harus memang memastikan mendorong juga siswa agar benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan skenario yang kita bangun, sesuai dengan arahan kita, maka siswa-siswa tersebut harus diberikan kuis atau sejumlah pertanyaan yang memang harus dijawab oleh siswa tersebut. Atau kita juga menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya maka kita akan mengawali kuis kecil gitu ya, atau short quiz gitu. Nah, agar memang benar-benar siswa menyiapkan diri dan sampaikan, dan kita juga harus menyampaikan bahwa kuis ini akan diambil skornya oleh siswa. Saya kira dua cara ini paling tidak bukan menjadi hal yang sangat prinsip, tapi paling tidak ini bisa mendorong siswa untuk benar-benar patuh terhadap apa yang kita rencanakan, mengikuti arahan apa yang kita sedang buat dalam skenario pembelajaran flip classroom ini, dan moda penyampaian materi ala flip classroom ini. Ya, jadi seperti itu saya kira, tidak ada alat yang paling pas untuk bisa memonitor aktivitas seorang siswa ketika dia berada di rumah. Tapi kalau saya boleh menjelaskan lebih jauh, lebih teknis, ya kalau kita menerapkan menggunakan platform yang bagus, mungkin ya sebutlah salah satu yang saya rekomendasi untuk ketika memberikan penugasan dengan berupa video, misalkan platform Flipgrid misalkan. Flipgrid ini ya ala-ala TikTok lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita memberikan penugasannya kepada siswa itu seperti media berupa Flipgrid, itu salah satu mungkin ini bisa menarik perhatian siswa. Yang sebenarnya juga sebenarnya begini, kita manusia ini pada umumnya kita memiliki tingkat kebosanan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, kalau kita guru memberikannya dengan media yang bervariasi, mungkin hari ini kita menunjuk ed.ted.com, besoknya kita menunjuk Flipgrid, mungkin bisa selanjutnya Wakelet, ya. Variasi-variasi seperti ini itu bisa membangun kembali minat, semangat belajar siswa. Nah, jangan lupa untuk kemudian
tetap menyajikan konten-konten yang menarik, bisa menarik perhatian siswa, juga bisa menantang juga, ya, nggak membosankan, sehingga memang siswa cenderung untuk memilih, oh ya ini menarik untuk saya ikuti, ya menarik untuk dia berlama-lama membaca, seperti itu. Nah, di samping itu tadi yang poin keduanya adalah sertakan tugas, sertakan pesan bahwa ini akan dievaluasi. Yang biasanya kalau siswa itu kalau mau dievaluasi maka dia berpikir wah ini akan dinilai dan seterusnya. Seperti itu mungkin dua trik yang bisa kami jelaskan terkait dengan gimana mendorong kepatuhan siswa terkait dengan proses pembelajaran menerapkan PBM ala flip classroom yang kami pahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Syamsyar. Baik, terima kasih banyak Pak Bahar atas jawaban yang disampaikan atas pertanyaan dari Pak Slamet tadi. Saya menangkap bahwa poin penting dari bagaimana kita kemudian dapat meningkatkan kepatuhan kepada peserta didik kita dalam melakukan atau mengikuti pembelajaran flip classroom ini. Poin pentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan skenario pembelajaran kita dengan baik. Tentu dari persiapan-persiapan itu kemudian kita tentu menyiapkan bagaimana agar skenario yang kita siapkan itu kemudian dapat menarik minat siswa untuk kemudian dapat mengikuti pembelajaran kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita tentu menyertakan tugas-tugas yang kemudian di awal kita sudah sampaikan kepada peserta didik kita bahwa kita akan ada penugasan, bisa mungkin dalam bentuk kuis atau mungkin yang lain, yang tentunya ini kemudian kita nilai dan itu terlebih dahulu disampaikan kepada peserta didik kita. Saya kira kurang lebih seperti itu Pak Slamet. Kemudian selanjutnya saya menuju ke masih di raise hand. Ini ada Pak Puspo Andoko. Saya coba aktifkan dulu mic-nya. Pak Puspo disilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin saya tidak bertanya, hanya menambahkan saja dari penjelasan dari Pak Baharudin tentang tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Slamet. Mungkin biasanya memang anak-anak kalau kita tidak benar-benar memberikan sesuatu yang sangat menarik, itu memang sangat sulit bagi kita. Namun mungkin juga ini pengalaman saja. Satu hal yang perlu disampaikan itu awal ketika kita memberikan materi tadi untuk dipahami di rumah, itu adalah rule-nya, aturan dari permainan itu, sehingga mungkin nanti akan menjurus juga pada tugas-tugas yang disampaikan tadi sama Bapak Baharudin tadi. Jadi rule itu harus tegas sehingga apa yang dimaui kita, konten yang akan diberikan pada siswa itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi sekali lagi itu rule harus diberikan sebelumnya supaya anak-anak nanti bisa benar-benar melaksanakan apa yang akan kita berikan dan siswa itu benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Puspo atas informasinya. Ada tanggapan Pak Bahar
Ya, cukup saya kira Pak. Tambahan referensi untuk teman-teman bahwa ya perlu objektif memang itu penting. Sepakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya kira kemudian lagi bahwa kita share informasi. Silakan masing-masing ada masih terkait dengan pengalaman Bapak dan Ibu classroom. Baik, kita lanjut ke yang berikut. Ini saya coba cari satu lagi dari raise hand jika masih ada. Oh iya, oke. Untuk raise hand saya kira sudah tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Kita menuju ke room chat. Oke, baik. Dari Bapak Pungwanto Sipangkar, pertanyaan beliau begini, Bu, ini mungkin lebih cenderung ke Bu Indah ya. Pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, menggali informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Bagaimana cara kita untuk mengetahui tingkat penerapan 5C terhadap siswa? Disilahkan Bu Indah. Jadi pertanyaan dari Pak Pungwanto ini, bagaimana cara kita untuk mengetahui tingkat penerapan 5C terhadap siswa? Iya, halo. Oke, silahkan Ibu. Iya, pertanyaan dari Pak ini ya, Pak Purwanto, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana mengetahui penerapan 5C? Saya dalam membuat membuat RPP kemudian menerapkan flip classroom ini, bentar, saya coba lihat dulu. Iya. Di dalam RPP saya tadi yang saya tampilkan, saya sudah memperlihatkan bagaimana saya menggunakan 5C ini. Tentunya untuk bisa mengukur dari penerapan 5C ini, mulai dari tadi critical thinking ya, yang Bapak maksudkan critical thinking, kemudian kolaborasi, komunikasi, creativity, itu tentunya sudah ada langkah-langkahnya gitu. Dan penilaian yang kita lakukan terhadap siswa itu dimulai dari pemberian materi, kemudian kita memberikan kuis, kemudian ketika dia melakukan kolaborasi, ya yang tentunya masing-masing dari penerapan 5C ini itu memiliki penilaian, itu mungkin masuk ke taraf penilaian, Pak, taraf penilaian hasil pembelajaran dari kegiatan pengetahuan sampai ke keterampilan gitu. Ini materinya sepertinya ke Pak Bahar kayaknya lebih paham ini. Kalau saya lihat penelitiannya, dia lebih ke sampai tahap penelitiannya. Kalau saya hanya tahap implementasi, bagaimana mengimplementasikan ini. Tetapi kalau gambarannya ke saya itu melakukan penilaian itu dengan kuis, kemudian pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka, ada penilaian khusus terkait dengan A1, A2, A3, A4, A5. Itu saya menggunakan, ada tabel penilaian yang saya buat, namun di sini tidak saya tampilkan. Nanti mungkin Pak Bahar bisa bantu menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau dari saya seperti itu, Pak Samsir. Silakan Pak Bahar. Terima kasih Bu Indah. Mungkin masih ada dari Pak Bahar? Ya, saya masih coba cari tabelnya ini bisa. Mohon maaf bila bisa diperjelas kembali poin pertanyaannya tadi.
Poin pertanyaannya terkait penerapan 5C ini dalam hal penilaiannya seperti apa gitu. Penilaian. Iya, umumnya seperti itu Pak Bahar. Ini saya lagi cari ininya saya yang kemarin saya buat biar lebih jelas. Silakan Pak, di ini dulu sambil saya mencari. 5C dalam penilaian. Bagaimana ini Pak Bahar, dari Pak Pungwanto ini, bagaimana cara kita untuk mengetahui tingkat penerapan 5C terhadap siswa? Tingkat penerapan, fokusnya berarti harusnya gini. Nah, itu gini Pak ya. Mungkin skop pembahasan kalau melihat tingkat penerapan ya, seharusnya ada surveyornya gitu. Nah, kalau itu mungkin substansi poin pertanyaannya adalah seketika kita melakukan flip classroom ini, barangkali yang lebih realnya adalah saya ingin mengatakan di saat face to face interaction-nya, jadi interaksi tatap mukanya gitu ya. Karena kalau kita menyatakan gimana sih tingkat penerapan 5C ini dalam pembelajaran menerapkan flip classroom ini, ya harus ada surveyornya Bapak. Jadi Bapak harus menyertakan seorang yang sedang melakukan Bapak sedang melakukan PBM-nya, ya ada yang melakukan monitoring terhadap proses PBM kita. Nah, tentu kita butuh instrumen tambahan di situ. Nah, kalau bicara instrumen tambahan, kemudian kita mau lihat tingkat penerapannya, ya berarti ya bidang risetnya beda lagi. Mungkin kita bisa formalkan dalam aktivitas classroom action research untuk melihat aktivitas kelas kita, atau dari sisi lain barangkali kita bisa menggunakan penelitian dalam pola lesson study seperti itu. Tentu instrumennya ya instrumen melihat penerapan 5C ini dalam aspek-aspek apa saja. Lebih spesifik barangkali ya kita harus lihat 5C dalam tataran yang mana. Ya, itu harus lebih detail. Saya kira kita tidak pas untuk membahas itu di forum ini. Karena secara pribadi ya saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau saya ngajar, maka di saat yang sama saya tidak bisa melihat diri saya gitu. Seperti apa saya mengajar, seperti apa menerapkan itu, saya nggak bisa mengukur gitu. Tapi kalau dalam hitung-hitungan subjektif bahwa langkah ini sudah berjalan, kemudian tahapan ini sudah berjalan, itu bisa kita lihat dengan melihat mungkin interaksi siswa, kemudian karya siswa, kemudian penyelesaian tugas-tugas siswa, seperti itu. Tapi kalau secara lebih dalam hitung-hitungan yang lebih terukur, terpercaya secara saintifik, itu agak rumit. Kecuali kita melibatkan teman sejawat untuk melihat proses PBM kita, tentu berbantuan instrumen-instrumen tervalidasi yang terpercaya dalam skala penelitian. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan Pak Syamsir, karena yang saya pahami tadi poin pertanyaan lah bagaimana mengukur tingkat penerapan 5C ini dalam pembelajaran. Itu, ya, betul. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Syamsir. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bahar atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Pungwanto. Mudah-mudahan Pak Pungwanto masih nyimak ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita sekarang sudah berada di pukul 9.34 waktu Indonesia Tengah. Ini kita masih punya waktu sekitar 26 menit ke depan. Sekedar saya mau informasikan kembali bahwa Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, disilahkan untuk mengisi presensi. Link presensi sudah kami kirim di room chat ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Ismawati. Pertanyaannya beliau adalah,
bagaimana mengefektifkan penerapan konsep flip classroom untuk siswa sekolah dasar kelas rendah? Ya, ini penerapan konsep flip classroom ini untuk kelas rendah, Pak Bahar. Silakan, Pak. Sebentar ya. Oke. Penerapan flip classroom untuk kelas rendah. Barangkali yang dimaksud adalah kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu ya. Ya. Kembali ke prinsip. Tadi mudah-mudahan ini ibu apa bapak yang bertanya nih? Ibu ya. Mudah-mudahan ibu ini tadi mengikuti apa yang saya ulas dari awal, bahwa tentu menetapkan sumber belajar ya. Itu yang mungkin lebih, saya langsung to the point ke sana. Menetapkan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita, gitu. Itu yang mungkin saya izin sharing dulu ya. Silakan. Oh, saya. Bola dunianya ada di Iya, betul. Iya, coba di ini ke saya dulu Pak, supaya bisa nyambung gitu ya. Silakan Pak. Jadi, bentar. Nah, ini beberapa pertimbangan ketika memilih learning resources atau sumber belajar. Nah, siapa dulu siswanya gitu. Jadi kita memang harus lihat juga, kalau siswanya dia kelas rendah, maka kita juga harus memberikan tugasnya sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Ya. Sesuai dengan kebutuhan siswanya. Siswa kelas rendah ambil materi yang sesuai dengan levelnya gitu. Kemudian mengemas sumber belajar yang kita berikan juga sesuai dengan usianya, ya, sesuai dengan levelnya. Ya, barangkali lebih spesifik saya tidak benar-benar memahami kurikulum di sekolah tingkat rendah yang saat ini menganut tematik ya. Iya, betul. Nah, saya secara teknis benar-benar memahami struktur kurikulum tematik saat ini, tapi kalau saran kami bahwa kalau kontennya anak-anak, peserta didiknya kita kelas rendah, maka sesuaikanlah bahannya juga yang memang lebih mudah difahami oleh Anda, menarik untuk mereka. Lebih mudah, menarik, itu kata kuncinya ya. Kemudian penugasannya pun juga harus menyenangkan buat mereka di usia mereka gitu. Ya, lebih teknis saya kira ibu yang bertanya barangkali lebih paham tentangnya. Kemudian juga ya kita mempertimbangkan teori belajar. Ya. Ketiga, ini kesiapannya. Karena pertanyaannya bagaimana, maka saya menunjukkan ini bagian slide yang ini. Kesiapan dari sisi siswa dan ketersediaan perangkat bagi siswa-siswa tersebut. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan Pak Syamsir. Mudah-mudahan ini bisa berterima. Saya menambahkan sedikit. Banyak ya. Mungkin dari Bu Indah, silakan Bu Indah. Saya menambahkan sedikit. Iya, saya pertanyaan Ibu ini saya terpikir dengan anak saya gitu ya. Anak saya itu juga belajarnya kan sekarang ini sistem online ya. Namun beberapa minggu ini diminta untuk ada tatap muka. Nah, kalau saya lebih ke mengefektifkan flip classroom ini ya dalam penerapannya untuk kalau siswa kelas sekolah dasar ini cuma dari sisi saya mungkin hanya masukan aja. Model tematik itu kan lebih banyak bercerita ya. Kalau saya melihat buku-buku pelajaran anak siswa SD itu lebih banyak diberikan gambaran-gambaran, misalnya kayak IPS atau PKN gitu kan, dia lebih banyak ke kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, mungkin kita bisa beri, ini kan flip classroom tidak harus kita memberikan video, karena kita tahu bahwa siswa itu bisa jadi tidak memiliki handphone ya. Jadi kita memberikan buku-buku yang menarik gitu untuk siswa. Nanti mereka mempelajari, tapi dalam tahapannya itu ada hal-hal
yang mungkin kita bisa minta ke siswa itu, kira-kira kalau kamu melihat gambar seperti ini, coba nanti di rumah kamu lihat-lihat cerita ini gitu, kasih semacam komik ya. Lihat cerita ini kira-kira apa sih kegiatan yang dilakukan gitu. Coba ceritakan kembali, tulis pakai kalimat kamu sendiri. Kemudian apa sih hal-hal baik yang kamu peroleh dari cerita atau gambar yang ibu berikan gitu. Jadi seperti itu. Nanti setelah itu tatap muka di sekolah, dia akan bawa tugasnya. Dia akan menyampaikan, Bu, seperti ini yang saya lihat. Nah, nanti ibu selaku guru itu bisa memberi penguatan ke siswa. Misalnya ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Ya, itu kan memberikan pesan-pesan moral juga ke siswa. Kalau saya seperti itu, karena kalau kita mau memberikan video, tidak semua orang tua itu untuk anak-anak kelas rendah itu diberikan akses untuk memiliki video gitu. Jadi ya satu-satunya cara ya dikasih buku gitu, karena juga e-modul kan tidak mungkin ya. Jadi buku aja dibekali dengan buku-buku pelajaran yang bergambar misalnya. Jadi lebih efektif kalau saya melihat seperti itu. Jadi diingatkan ke siswa, nanti ini kalau masuk pembelajaran berikutnya udah selesai semua ya, gitu. Jadi diberi penekanan kepada siswa. Ada poin-poin yang diberikan. Jadi semacam penugasan itu dibuat per poin, jangan terlalu banyak. Tentunya kalau banyak juga akan memberatkan gitu. Kalau saya seperti itu mungkin Pak Samsir, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Windah atas tanggapannya. Dan saya kira poin pentingnya bahwa terkait dengan bagaimana pembelajaran flip classroom ini di jenjang kelas terendah, saya kira jelas sekali tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa poin pentingnya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tentu dibuat semudah mungkin, menarik dan tentu menyenangkan peserta didik kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya melangkah ke penanya berikut. Ini dari Opa Adrian. Ya, dari tadi raise hand beliau ini. Kita ke raise hand lagi kembali. Silahkan Opa. Oh ya. Terima kasih Pak Sam. Pak Bahar, layar WA-nya kelihatan Pak, kayaknya share screen-nya bukan terkait materi ini. Oh iya, sorry. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Samsir dilanjutkan. Silakan Opa. Silakan Opa. Apa-apa. Sedikit-sedikit nongol kan nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya tertarik tadi apa yang di awal tadi. Memang sedikit susah kita memantau kepatuhan. Ini masalah kepatuhan. Obedience dari Pak Bahar ya. Obedience dari siswa ini, apakah memang mempelajari video yang kita bagi untuk di awal itu, kemudian materi konten yang kita bagi. Tapi saya sudah mencoba juga flip classroom ini, dan kita harus membuat program, pengalaman saya ya, mungkin dikoreksi oleh Pak Bahar. Kita harus membuat program. Materi-materi mana, tapi mana yang dari misalnya bahasa Inggris ya, bukan kecil sama ya bahasa Inggris, yang kita akan pakai model flipped classroom. Kemudian jadwal itu kita berikan, informasikan ke siswa. Misalnya ini hari Senin, besok hari Rabu misalnya, sebaiknya ada jangka waktu 1-2 hari, jangan misalnya hari Senin tiba-tiba besok. Hari Senin misalnya, kemudian hari Kamis. Hari Senin kita berikan video pembelajaran atau kontennya untuk siswa pelajari duluan di rumah, dan tugasnya memang benar yang dikatakan Pak Bahar, harus ada kuis untuk menjadi trigger bagi siswa untuk mempelajari materi yang diberikan duluan, dan nanti akan dilanjutkan di tatap muka di kelas. Yang saya lakukan, salah satunya ya, saya share, mungkin bisa kita tanggapi apakah benar atau tidak tepatnya, live worksheets, platform live worksheets.
semacam LKS cukup efektif menurut kami kita berikan dalam model flip classroom ini. Karena di situ ada quiz-quiz, ada materi, kita bisa berikan konten, tugas mereka pelajari, ada quiznya. Dan yang kedua, saya juga sudah cobakan lewat blogspot. Dimuat di blogspot, kita buat blogspot kita semenarik mungkin. Video kita muat, usahakan juga ada lagu-lagu sedikit yang berhubungan dengan materi yang kita akan berikan, sehingga bisa menarik siswa. Dan untuk memantau, kayak di blog itu juga kita sekaligus bisa mengisi quiz lewat Google Form. Di blogspot itu ya, bisa mengisi quiz lewat Google Form. Untuk memantau apakah siswa melakukan itu semua sebelum masuk pada pembelajaran tatap muka, sebagai tanya di kelas, saya satu kali melakukan live meeting dan saya mengecek mereka. Misalnya kalau Senin saya berikan, hari Selasa saya cek, atau hari Rabu saya cek sebelum lanjutan di kelas tatap muka hari Kamis. Saya cek hari Selasa atau Rabu lewat live meeting. Apakah Google Meet, Zoom atau Webex? Kamu ada pelajari tidak apa yang Bapak berikan? Untuk kita lanjutkan diskusinya di kelas. Itu saya cek. Coba buka. Siswa ini buka video, buka. Yang Bapak berikan. Sekarang ini kita akan saksikan bersama. Itu yang saya lakukan. Ini mohon tanggapan dari Pak Bahar, dari Ibu Indah, apakah sudah baik? Terima kasih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Silakan mungkin Bu Indah atau Pak Bahar bisa langsung ditanggapi, Pak. Silakan Bu Indah dulu. Oke, silakan Bu Indah. Halo, Bu Indah. Iya, halo, bagaimana Pak? Mohon maaf tadi saya ambil air minum. Bagaimana Pak? Pak Bahar dulu mungkin saya dulu kalau begitu ya. Oke, baik. Saya khawatir ini Bu Indah tidak fokus tadi pertanyaannya Pak Adri. Saya lagi ke bawah tadi Pak, lantai bawah. Ini kalau siswa ini dikasih flip dia sudah lupa ini, dia tidak mengerti lagi tugasnya. Oke ya. Jadi tepat bahwa memang setiap saya waktu ujian tutup ya, saya teringat pertanyaan dosen saya, beliau orang yang sangat baik dan menanyakan kepada saya pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang malam hari ini. Beliau sudah almarhum saat ini, dan beliau sangat menginspirasi saya. Saya selalu teringat dengan pertanyaan beliau, bagaimana kamu bisa memastikan siswamu itu mengikuti arahan kamu ketika kamu mengajar dengan pola flip. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Saya selalu terngiang-ngiang dengan pertanyaan beliau pada saat itu. Bagaimana bisa memastikan siswa itu belajar sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adri, bahwa kita bisa menggunakan mungkin salah satu tools yang ini adalah live worksheet. Saya dan Bu Indah, saya kira kita pernah Bu Indah ya sama-sama mempelajarinya dan praktekannya, dan bahkan Bu Indah sudah punya karya juga untuk di-share kepada siswa. Itu cukup menarik untuk dijadikan LKS. Saya kira tools ini alat bantu ya, yang saya sering mengatakan apabila alat bantu ini berada di tangan orang yang tepat, maka tentu manfaatnya itu akan lebih daripada dia berada di tangan yang kurang tepat. Kemudian trik tadi, bagaimana bisa live meeting dulu untuk mengecek ini. Itu juga saya kira salah satu cara ya, untuk sebenarnya banyak
kalau bicara tools ya cukup banyak. Apalagi kalau mohon maaf ini saya juga selaku bagian dari Microsoft Innovative Educator. Saya mungkin apalagi kalau misalkan kita menyelenggarakan belajar dari rumahnya ya, atau penugasannya itu melalui Microsoft Teams, maka ya jangankan aktivitas membacanya, kalau kita selenggarakan dalam hal dengan mungkin melihat aktivitas siswa itu dalam bentuk chatting, atau mungkin rekaman diri, atau menggunakan tools yang seperti Flipgrid yang saya tadi sebutkan di awal, itu lebih terdokumentasi lagi aktivitasnya. Dan satu poin terakhir, ya menarik bahwa memang saya juga sempat menjawab pada saat itu, ditanya bagaimana kamu bisa memastikan apakah dia mengikuti caramu, ya saya sampaikan bahwa saya tidak punya alat untuk mendeteksi siswa apakah dia belajar, benar-benar belajar seperti apa yang saya harapkan. Saya hanya bisa menjawab dengan menyediakan kuis di awal pertemuan saat tatap muka. Di saat itulah kemudian kita bisa paling tidak tanda kutip memaksa siswa untuk membaca, mengikuti video, menonton video apa yang kita berikan kepada siswa tersebut. Barangkali itu saya sepakat dengan apa yang Pak Adri sampaikan. Itu juga salah satu trik yang bagus untuk mendorong siswa agar bisa proaktif mengikuti arahan dalam agenda pembelajaran flip yang kita buat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Syamsyir. Baik, terima kasih Pak Bahar atas tanggapannya. Terima kasih banyak Opa atas masukan-masukannya. Saya kira kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan di room chat Pak Bahar dan Bu Indah. Waktu kita tinggal kurang lebih 8 menit ke depan. Tentu kita berharap pertanyaan dari teman-teman ini kita tuntaskan. Saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Muhammad Fadli. Pertanyaan beliau, bagaimana mensiasati antara siswa yang berada pada pembelajaran tatap muka dan BDR? Sebab melalui survei orang tua 50 ya 50-50 ini katanya untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di semester genap nanti. Ya, ini pertanyaan beliau mungkin poinnya seperti ini Pak Bahar. Kira-kira bagaimana mensiasati ke depan di pembelajaran semester genap ini antara pembelajaran tatap muka dengan BDR, karena survei menurut beliau ini 50-50 ini untuk penyelenggaraan PTM masih tetap dilanjutkan di semester genap dan tetap ada BDR-nya. Iya. Iya. Oke, silakan. Ya, dari saya dulu kalau gitu ya. Oke, silakan Bu Indah. Iya, cara mensiasati, saya kira kondisi ini tidak hanya terjadi mungkin di wilayahnya Pak siapa? Muhammad Fadli. Ya, Pak Muhammad Fadli ya. Kami di Kendari juga saya tadi baru menerima surat juga dari kepala dinas di tempat kami itu bahwa kegiatannya ya 50-50 ya, 50-50, dan kami disarankan itu ya metode yang paling tepat, cara yang paling efektif ya blended learning gitu. Blended learning itu ya salah satunya adalah flip classroom ini. Blended learning kita menggabungkan antara tatap muka dan kegiatan online gitu, daring dan luring. Ya, yang tepat sekali adalah flip classroom. Tapi pun kalau menurut saya ya, kalau Bapak pun tidak ingin menggunakan flip classroom, ya Bapak bisa menggunakan model pembelajaran blended learning lainnya, karena blended learning itu kan tidak hanya flip classroom, tetapi ya flip classroom ini adalah salah satunya yang menurut saya juga sangat efektif, apalagi model pembelajaran yang diterapkan untuk saat ini itu
model pembelajaran yang memang yang lebih menarik itu memang ya modelnya flip classroom. Ada juga model-model lain ya penerapannya. Kalau saya pribadi itu lebih menyarankan yang efektifnya flip classroom. Tapi jangan juga ada dalam pemikiran kita bahwa flip classroom itu bahwa siswa itu harus selalu memiliki paket data. Ya mungkin ya kalau misalnya seperti Bapak maksudkan 50% tatap muka, kemudian 50%-nya online. Nah, efektif mungkin kalau Bapak menggunakan kelas notebook. Kalau mungkin Bapak belum mengenal kelas notebook ya, saya menyarankan menggunakan kelas notebook itu salah satu yang bagus, dan menggunakan Microsoft juga itu adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk kegiatan di PDR ini. Nah, platform-platform seperti ini bisa Bapak integrasikan di dalam model pembelajaran yang blended learning. Tidak harus flip classroom. Ya model pembelajaran blended learning lainnya masih banyak. Ya tinggal Bapak Ibu kondisikan aja gitu, disesuaikan. Ya, Opa juga tadi mengatakan bahwa banyak juga sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kegiatan flip classroom atau blended learning ini. Salah satunya tadi menggunakan live worksheet, ya betul yang dibilang Pak Bahar. Saya udah mencoba menerapkan dan itu menarik gitu. Itu menarik buat siswa karena itu siswa itu tidak bosan ya. Ketika misalnya kita Zoom meeting terus, saya ada pengalaman kemarin Bapak ya. Saya sering menggunakan Zoom meeting. Siswa pada akhirnya jenuh. Saya tidak bisa mendeteksi apakah siswa ini masih memiliki motivasi untuk belajar. Pada akhirnya 4-5 kali pertemuan, jumlah siswa saya itu semakin berkurang. Ya, saya coba memakai live worksheet ini. Dan itu siswa saya kembali gitu, jumlahnya kembali normal. Ya ternyata ya model-model seperti ini yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kalau saya menyarankannya seperti itu. Ya, kalau dari sisi saya yang ditanya, saya menyarankannya seperti itu. Banyak platform, banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kembali lagi kepada bagaimana Bapak bisa karena secanggih apapun aplikasi, secanggih apapun platform itu, kalau kita tidak pandai menggunakannya, tidak maksimal, itu juga tidak akan efektif buat kita. Selanjutnya silakan Pak Bahar mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Bahar. Ya, bukan menambah mungkin ya, mempertegas saja. Jadi Bapak Muhammad Fadli, ya Bapak berada di webinar yang tepat malam hari ini. Kalau menanyakan bagaimana mensiasatinya, salah satunya adalah flip classroom. Dan terkait flip classroom ini, saya dan Bu Indah sebetulnya sudah melakukan riset kurang lebih hampir bersamaan waktunya, karena ya saya juga ini teman kuliah sebenarnya dengan Bu Indah waktu studi lanjutnya kemarin. Kebetulan mengambil topik yang sama dan dua-dua tulisan kami itu sudah ke Google Scholar, dan saya melihat sekaligus ini saya menjawab karena waktu tinggal 2 menit. Ini ada yang meminta penelitian saya. Nih tadi saya melihat di bagian salah satu penanya tadi minta hasil riset. Ya materi sudah ada saya kira ya. Saya langsung jawab. Hasil riset saya dicari aja di Google Scholar, ketik Sulfajriani Indah akan muncul implementation flip classroom. Iya. Ada jurnalnya itu Pak. Ya, saya dan Bu Indah juga sudah terbit jurnalnya, tinggal diambil saja ya di Google Scholar sebentar. Ya, saya lupa tadi, saya scroll cari ini penanyanya siapa gitu, ada yang tadi muncul. Ya, mungkin itu yang saya cukupkan ya, tambahan penegasan saja untuk pertanyaan tadi. Saya kembalikan kepada Pak Syamsir. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bahar dan Bu Indah atas penjelasannya.
Mungkin kita masih tersisa 1 menit ini Pak Bahar. Mungkin kalau misalnya memang kita harus menuntaskan pertanyaan dari teman-teman ini, kami mohon tambahan waktu sekitar 10 menit mungkin ke depan. Pak Bahar, Bu Indah. Ya, silakan. Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Saiful Anwar. Ini langsung fokus ke Bu Indah pertanyaannya. Sejauh mana efektivitas model flip classroom untuk pelajaran sains? Ya, terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Sejauh mana efektivitas ya? Kalau kita berbicara efektivitas ya tentunya kalau dari sisi saya berdasarkan hasil penelitian saya ya ini efektif gitu karena di penelitian saya itu saya melakukan pembanding antara ketika kita melaksanakan pembelajaran yang bentuknya konvensional dan kita melakukan pembelajaran yang eksperimental dengan berbasis flip classroom ini. Nah, kalau dilihat dari segi efektifnya tentunya lebih efektif karena yang saya temukan dari apa yang sudah saya teliti, yang sudah saya lakukan, siswa itu lebih termotivasi gitu. Siswa itu hasil belajarnya lebih baik dengan perlakuan yang sama tentu yang saya berikan. Ya, dengan perlakuan yang sama. Nah, siswa itu lebih efektif pembelajarannya, kemudian mereka lebih daya tariknya itu motivasinya lebih besar ketimbang mereka model pembelajaran yang tradisional. Nah, di situ bisa dilihat. Kalau dilihat efektif mana ya, saya akan mengatakan flip classroom ini lebih efektif. Kenapa? Karena hal yang menarik buat siswa untuk zaman sekarang ya, kita ketahui ya, di zaman sekarang ini tidak sama dengan zamannya kita dulu. Nah, untuk siswa yang berada di zaman sekarang, di generasi kalau disebut orangnya generasi alpha atau generasi Z, mereka identik dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian mereka senang dengan inovasi. Nah, penerapan flipped classroom itu mengintegrasikan ya, kedua hal tersebut di dalam pembelajaran. Dan ini tentunya menarik buat siswa. Bapak bisa bayangkan ketika mereka melaksanakan pembelajaran yang konvensional, mendengarkan guru ceramah, meminta mereka bertanya, itu banyak kan siswa mengantuk. Nah, ketika kita melakukan tes misalnya, pembelajaran, ya tentu mereka kurang perhatian gitu. Kita misalnya memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi, meminta mereka menonton, apalagi zaman sekarang kita sebutnya generasi TikTok. Kita berikan model pembelajaran video berbentuk TikTok. Wah, cepat sekali tuh mereka menangkapnya. Coba Bapak uji coba aja ya, menanyakan kepada mereka, dari TikTok yang Bapak berikan, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap temanya gitu. Apa pesan yang disampaikan gitu. Wah, cepat sekali dia ketimbang kita berbicara di depan kelas gitu. Jadi kalau dari saya sendiri dan ini sebenarnya bukan dari saya sendiri, beberapa referensi yang saya temukan ya hampir rata-rata efektivitas daripada penerapan flip classroom ini itu meningkat dari pembelajaran yang konvensional atau tradisional dengan kita menerapkan model flip ini. Tentunya dari berbagai sisi. Kalau berbicara kekurangan ya pasti ada kekurangan. Tadi Pak Bahar juga sudah menjelaskan. Mungkin seperti itu Pak Samsir. Terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Bu Indah atas penjelasannya. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Bahar? Atau ada penegasan Pak Bahar? Ya, silakan Pak Bahar. Oke. Sekali lagi bahwa ini kan pertanyaannya tadi mengarah ke sains ya. Iya, betul. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa flip classroom ini dalam sejarahnya awalnya itu sebenarnya dalam pembelajaran sains gitu ya. Jadi benar-benar dari akar sejarahnya muncul sebenarnya di sana gitu. Ya, jadi kalau bicara efektivitas, sejumlah jurnal yang saya pernah ini saya kebetulan memang tulisan saya tentang itu, koleksi saya tentang flip classroom itu ada sekitar 30-an jurnal yang saya download, dan ada sejumlah jurnal itu sumbernya adalah dari pembelajaran sains, tidak ada yang tidak efektif.
Ya, karena tidak ada yang tidak baik hasilnya dengan flip ini. Jadi kalau kita bicara mungkin implementasi dalam riset, mau dia eksperimental, mau dia kuasi eksperimen, mau dia pre-post, dia tetap ada peningkatan hasil dari pembelajaran itu. Bahkan dari hal-hal lain, selain daripada sekedar mengukur kemampuan pembelajaran yang meningkat, di sana juga bisa meningkatkan minat. Dan saya kira di presentasi saya tadi, sekiranya Bapak ini mengikuti, itu bisa menyimak tadi bagian tentang advantage of flipped classroom. Itu ada kurang lebih ada 5 poin yang sudah saya highlight, dan ini memang merupakan hasil riset juga seperti itu, bahwa bisa salah satu manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas interaksi pembelajaran yang akhirnya interaksi pembelajaran tatap muka yang akhirnya juga akan mendorong peningkatan penguasaan konten oleh siswa yang belajar dalam moda flip classroom ini. Mungkin seperti itu, Pak Syamsir, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Bahar atas penjelasannya. Ini masih ada satu orang yang raise hand, Pak Bahar dan Bu Indah. Saya persilahkan Pak Muhammad Lukman untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, silakan Pak. Cek. Silakan Pak, silakan. Sudah aktif. Sudah ya suaranya Pak ya? Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Baharudin, Bu Indah selaku narasumber pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa Pak, sharing kita hari ini, semoga ilmu yang kita dapat barokah Pak. Amin. Nah, ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk kesempatan bertanya. Bapak, ini riset yang saya amati Pak ya, selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan Pak ya, mengenai pembelajaran daring ini itu terdapat beberapa hal. Tadi sudah saya amati dari penjelasan dari Pak Bahar, bahwasanya ada 4, yaitu yang pertama flipped classroom, yang kedua adalah blended learning, yang ketiga adalah conventional learning, dan yang keempat adalah hybrid. Betul Pak ya? Ya. Nah, itu alhamdulillah sudah saya terapkan Pak di sekolah saya sendiri. Alhamdulillah sudah. Terus setelah saya implementasikan Pak, ini menarik. Apa terjadi di lapangan sangat menarik. Bahwasanya anak-anak ini senang dalam hal animasi Pak. Nah, kita selipkan animasi. Misalkan kita menselipkan animasi protagon Pak. Ya, silakan Pak, silakan lagi. Animasi protagon itu memang seneng anak-anak itu. Ketimbang kita langsung menjelaskan terus pakai bener yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi ya, bener. Jadi kesimpulannya mungkin ini Pak, metode yang saat ini yang mungkin ya menurut kita itu blended learning itu Pak. Jadi kombinasi antara online sama offline, yaitu menggunakan metode shifting atau paruan lah, istilah itu bergantian. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana ini kalau misalkan ini Pak, untuk pembuatannya dari flipped classroom ini sehingga nanti bisa memotivasi siswa tersebut. Soalnya kan banyak kalau misalkan flipped classroom itu membutuhkan server ataupun membutuhkan istilahnya itu membutuhkan sebuah internet Pak ya yang sangat maksimal. Mungkin
Harudin mungkin punya tips ya, mengenai hal tersebut. Terus pertanyaan terakhir Pak, ini juga penting. Mengenai pembelajaran tatap muka Pak, itu kan rencananya kan Januari Pak ya? Iya benar. Nah, rencana Januari ini ya semoga saja ini tidak terjadi Pak. Kalau misalkan Pak Lukman, to the point saja. Ya, untuk yang pembelajaran tatap muka ini yang mengenai kalau misalkan di dalam kelas kan itu menjadi naungan dari sekolah sama guru. Nah, pertanyaannya kalau misalkan di luar sekolah itu wewenangnya diambil alih ke siapa Pak ya untuk tanggung jawabnya? Mungkin cukup pertanyaannya Pak mengenai tersebut. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Bahar atau Winda. Boleh. Oke, Pak. Boleh. Ya, yang pertama untuk pertanyaan pertama saya kira seperti ini Bapak ya, bahwa flip classroom ini tidak mewajibkan penyimpanan media pembelajarannya itu secara online. Nah, kalau kita membaca sejarah perkembangannya flip classroom ini ada yang berupa catatan-catatan handout ya, yang kemudian diserahkan kepada siswa, bisa berupa buku yang dibaca untuk memenuhi pola penugasan di rumah tadi itu. Jadi online tidak harus. Gimana menyiasatinya supaya ada bisa online ya? Saya kira ini ya kita harus analisis dulu kondisi lingkungan Bapak tempat tinggalnya seperti apa. Ya, solusi akses internet saya kira itu harusnya diajukan ke internet service provider di mana lokasi Bapak berada. Seperti itu. Jadi alternatif banyak, tidak harus online. Buku-buku juga bisa menjadi sumber, gambar, atau mungkin majalah, atau CD. Ya, kalau di dalam sejarah perkembangannya itu, malah video yang dibuat oleh seorang dosen, itu direkam dalam bentuk kaset CD, dan CD itu dibawa pulang di rumah, ditonton oleh mahasiswanya, seperti itu. Jadi tidak harus, sehingga sekali lagi online itu pilihan, mau dilakukan offline pun penugasannya juga itu menjadi alternatif pilihan kita. Yang kedua, tatap muka, ya di dalam kelas, dalam sekolah menjadi tanggung jawab guru, itu pasti. Tapi kalau di luar, ya saya kira masing-masing sekolah sudah punya tatib. Di dalam tatib itu tera jelas kewenangan-kewenangan mana yang memang itu menjadi tanggung jawab guru. Nah, kemudian ketika dia berada di luar sekolah, seperti apa penanganannya, ya kita kembali ke tatib. Karena kita rule of the game-nya semua ada di kita, dan mari kita patuh terhadap aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti itu. Saya kira aturan umum berlaku umum, dan lebih spesifik aturan khusus ada di sekolah, ya mari kita kembalikan ke aturan sekolah. Saya tidak bisa terlalu teknis membahas itu, karena ini ada menganut unsur-unsur spesifik berkaitan dengan kesepakatan ya saya bisa disebutlah konsensus intern sekolah dengan stakeholder terkait dengan sekolah di mana tempat Bapak bertugas. Demikian Pak Syamsir, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Bahar. Mungkin Bu Indah masih ada tambahan, Bu Indah? Atau cukup? Ya, saya kira cukup dari Pak Bahar. Silakan Pak Samsir. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Bahar. Saya kira Bapak dan Ibu, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tetapi sepertinya pertanyaan yang tersisa di room chat itu kurang lebih sama dan sudah terwakili oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sehingga kita skip saja, dan saya kira Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara karena sekarang juga waktu sudah menunjukkan pukul 10:14 waktu Indonesia Tengah. Tentu rekan-rekan kita yang ada di Indonesia Timur ini sudah larut, sehingga mungkin kita cukupkan
kegiatan kita malam ini Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan kembali kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Bahar atau Bu Indah. Iya, saya dulu mungkin Bu Indah ya. Silakan. Pak Bahar. Oke, jadi bicara tentang flip classroom, ini akan terus berkembang. Sesungguhnya saya ingin mengatakan dengan jelas, ya, saya menunggu-nunggu pertanyaan ya. Sebenarnya ini saya menunggu pertanyaan ini muncul dari partisipan. Sayangnya ini pertanyaan tidak muncul. Pernah ada pertanyaan ini dulu saya mendengar dari seseorang, apakah flip classroom ini merupakan metode kah, model kah, pendekatan kah, teknik kah, strategi kah, atau taktik gitu? Atau ada istilah lainnya? Ya, saya kembali ingin menegaskan selaku yang membahas materi ini dalam tataran konsep pada malam hari ini, bahwa flip classroom itu semua yang saya sebutkan tadi dia tidak masuk di dalamnya. Meskipun banyak referensi, orang menyebutkan ini sebagai model, sebagai metode, sebagai teknik. Tetapi saya ingin menegaskan, berdasarkan referensi yang saya baca dan hasil kajian kami, saya menyampaikan bahwa flip classroom ini adalah mode of delivery, moda penyampaian konten pembelajaran. Bukanlah model pembelajaran, bukanlah teknik, bukanlah pula metode, bukan teknik, bukan pula strategi. Jadi, penutupnya saya ingin tegaskan, flip classroom adalah mode of content delivery, moda penyampaian konten. Dari mana kita memulai menyampaikan konten itu? Itu yang disebut core daripada flipnya. Kita memulainya, menyampaikannya dari rumah, lalu ditindaklanjuti dengan penguatan-penguatan yang mendorong pemahaman siswa lebih jauh lagi tentang materi kita pada moda tatap muka. Mungkin itu penutup dari saya. Silakan, mungkin Bu Indah bisa melanjutkan. Silakan lanjut Indah. Iya, saya kira sudah terwakili oleh Pak Bahar. Saya hanya melanjutkan karena ini adalah mode of delivery, maka Bapak Ibu bisa menggunakannya dalam model pembelajaran apapun, bisa dalam metode pembelajaran apapun, bisa dengan pendekatan apapun. Jadi flip classroom ini bisa Bapak integrasikan dalam berbagai model pendekatan, teknik, taktik, strategi pembelajaran. Semoga flip classroom ini, apa materi yang kami sampaikan tadi, itu bisa menjadi salah satu alternatif bagian dari pembelajaran Bapak Ibu di semester yang akan datang, di mana seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa kita akan 50-50 pembelajarannya. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait pembelajaran flip classroom ini. Semoga menambah wawasan, bisa diimplementasikan. Tentunya Bapak Ibu tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau belajar. Intinya aja kita ikhlas belajar, karena yang saya tahu bahwa orang yang paling berilmu dan bijak di antara kita juga masih rajin belajar. Dan pembelajaran saat ini kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Bagaimana teknologi itu kemudian kita terapkan dalam model pembelajaran, kita integrasikan dalam bentuk flip classroom, itu akan menjadi pembelajaran yang efektif, efisien, dan tentunya sempurna. Jadi mari Bapak Ibu, kita mencoba menggunakan flip classroom ini, insya Allah akan membantu Bapak Ibu. Kalau kita menunggu sampai siap, maka tentunya kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Karena sukses dalam menerapkan pembelajaran itu tidak akan tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang malas. Nah, ini akan menjadi tantangan buat kita, Bapak Ibu. Ingat, tuntutan pekerjaan kita itu memang menguras tenaga dan pikiran. Namun kondisi seperti itulah yang akan membuat kita menjadi guru hebat. Kata pepatah, great things never come from comfort zone. Tidak ada pelaut hebat yang datang dari laut yang tenang. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir. Baik, terima kasih Pak Bahar dan Bu Indah atas
closing statement-nya malam ini. Yang jelas bahwa poin penting dari closing statement tadi pada jelas saya kira bahwa flipped classroom ini adalah bukan model, metode, strategi, teknik, yang pasti bahwa flipped classroom adalah model penyampaian konten pembelajaran atau mode of delivery. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Bahar ya. Mohon maaf kalau benar Pak, tepat sekali. Mohon maaf jika belepotan. Kemudian Bapak dan Ibu, saya kira kita sudah berada di penghujung acara malam ini dan mewakili teman-teman tim Lontara dan seluruh partisipan yang hadir malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Pak Bahar dan Ibu Indah. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dan share ilmunya pada malam ini. Semoga ini menjadi ladang jariah bagi kita dan insya Allah berkah atas share ilmunya malam ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menutup kegiatan kita malam ini, saya kembali mewakili teman-teman dari tim Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman dari Sadarigi dan beberapa afiliasi Sadarigi yang sempat hadir. Ada teman-teman dari Sultra Cerdas, ada dari Kelor, ada dari Gosmar, dan dari Gelora Jatim, dan mungkin masih ada dari afiliasi Sadarigi lainnya yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semua Bapak dan Ibu atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu saja di kegiatan ini banyak kekurangan yang terjadi. Mewakili teman-teman tim Lontara, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.